Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin kue bikang mawar atau kue cara bikang. Ini tuh bikinnya gampang banget. Untuk resep ini aku nggak pakai cetakan khusus bikang, tapi aku pakai cetakan kue lumpur. Nah, perbedaan dari cetakan kue lumpur dan kue bikang ini sangat jauh. Kalau untuk kue bikang, tinggi lubangnya itu tinggi ya, sedangkan untuk kue lumpur, cetakannya itu bulatannya itu nggak terlalu tinggi. Jadi kita perlu tips dan trik supaya kue bikangnya sempurna dan jadi 100% walaupun menggunakan cetakan kue lumpur. Langsung ke resepnya. Panaskan 750 ml santan, ini aku dapatkan dari 2 bungkus santan instan 65 ml. Kemudian aku tambahkan air, setelah itu masukkan daun pandan 1 lembar, setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 2 sendok makan susu kental manis setara dengan 1 bungkus atau 1 saset yang ukuran kecil. Aduk merata dan dimasak sampai panas. Ini dimasak cukup sampai panas, jangan sampai mendidih ya. Nah, setelah santannya ini sudah panas tapi nggak sampai mendidih, ini boleh diangkat kemudian disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan mangkok ataupun wadah besar, masukkan 200 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu, 200 gram tepung beras. Setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah ketiga bahan ini tercampur merata, masukkan santan panas. Nah, ini dimasukkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk cepat. Untuk cara masukkan santannya ini sedikit demi sedikit juga ada manfaatnya. Ini juga bisa membuat serat-serat di kuenya banyak. Ini kita tuh ngaduknya harus secara kuat-kuat, secara cepat-cepat. Setelah itu juga bertujuan supaya si tepungnya ini nggak terlalu banyak bergerindil ya. Nah, ini aduk-aduk terus sampai pegel. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ngaduk-ngaduk seperti ini, boleh banget menggunakan mixer. Jadi dipastikan nanti adonannya itu lembut dan tangannya juga nggak capek ngaduk-ngaduk seperti ini ya. Nah, ini langsung aja santan terakhirnya dimasukkan semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan pastikan hasilnya itu licin. Hasilnya itu nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu kecairan. Jadi di tengah-tengah gitu loh. Nah, kalau misalnya kira-kira sudah semuanya tercampur merata, konsistensinya juga sudah pas. Untuk memastikan nggak ada bahan-bahan yang bergumpal, ini disaring. Nah, kan ada yang bergumpal, ini kita saring dan kita tekan-tekan seperti ini supaya nanti si tepungnya itu bakal keluar ya. Nah, ini kan sudah bagus, si tekstur atau konsistensi dari adonan kue bikangnya ini sudah cukup. Ini mau aku bagi menjadi 3 bagian untuk aku kasih pewarna makanan. Untuk warnanya disesuaikan selera masing-masing aja. Di sini kuenya mau aku bagi menjadi 3 bagian sama rata dan aku mau kasih pewarna kuning. Setelah itu ada aku kasih warna putih dan aku kasih perisai pandan. Jadi warna kuning, putih dan hijau ya. Untuk adonan yang pertama di sini aku mau kasih pewarna kuning. Kuningnya terserah mau pakai kuning telur, kuning tua atau kuning muda. Untuk tingkat cerah atau enggaknya juga disesuaikan selera masing-masing aja ya. Kalau dirasa warnanya kurang cerah, boleh ditambahkan lagi pewarnanya. Nah, kalau sudah ini boleh disisihkan. Lanjut di sini mau aku kasih perisai pandan. Perisai pandannya setengah sendok teh supaya warnanya lebih cantik. Tambahkan pewarna coklat, aduk merata. Karena warnanya ini masih kurang di mataku, jadi di sini bakal aku tambahkan lagi secukupnya pewarna coklat dan aku kasih juga pewarna kuning. Aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk pewarna coklat kuningnya ini kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, cukup perisai pandannya aja. Dan untuk adonan yang ketiga di sini mau aku kasih pewarna putih. Siapkan wadah, masukkan setengah sendok teh pewarna putih, larutkan menggunakan secukupnya air putih sedikit aja. Setelah pewarna putihnya ini larut, masukkan ke dalam adonan.
Aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, adonannya sudah dikasih pewarna semuanya. Boleh disisihkan, lanjut kita bikin larutan garam. Larutan garam ini bertujuan supaya nanti kuenya nggak terlalu lengket di cetakannya ya. Masukkan sekitar 1 sendok teh garam, masukkan juga secukupnya air putih, aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah sisihkan, lanjut siapkan wadah tahan panas. Beri kain ataupun handuk, setelah itu rendam menggunakan air putih sampai airnya itu atau kainnya terendam di airnya ya. Nah, kalau sudah, ini boleh sisihkan dan lanjut kita masak kuenya. Kuenya ini nggak aku diamkan 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Jadi nggak aku diamkan sama sekali, ini langsung aku masak. Nah, untuk masaknya aku menggunakan cetakan kue lumpur, jadi si lubangnya itu beda dengan cetakan kue bikang. Untuk cetakan kue lumpur tingginya itu pendek, pokoknya lebih tinggi cetakan kue bikang ya. Nah, panaskan cetakan kurang lebih selama 10 menit menggunakan api yang besar, jadi cetakannya ini betul-betul panas. Dan cetakannya ini wajib betul-betul panas supaya nanti kue bikangnya itu full sarang atau jadi serat 100%. Untuk memastikan cetakannya ini udah panas apa belum, ini boleh kita ciprati menggunakan air larutan garam yang udah kita bikin. Kalau udah panas, ini si airnya bakal bergumpal bulat-bulat seperti ini dan gak mau diam. Dia lari ke sana kemari. Baluri atau kita ciprati air garam ke semua bagian lubangnya. Setelah itu masukkan adonannya. Kalau misalnya teman-teman pakai cetakan kue lumpur, cara masukkan adonan kayak gini tuh salah ya. Ini nanti kuenya nggak bakal mekar sempurna. Jadi kalau misalnya kita pakai cetakan kue lumpur, masukkan adonannya itu harus sampai meluber karena cetakannya itu pendek ya. Kalau misalnya kita pakai cetakan kue bikangnya, pas masukkan adonannya nggak terlalu meluber seperti ini juga bakal jadi mekar. Karena ini pendek, jadi masukkan adonannya harus betul-betul luber atau betul-betul penuh. Dari api yang sangat besar kita kecilkan sampai api yang sangat kecil. Ini kita masak sampai kuenya matang dan nanti kuenya ini nggak bakal lengket di permukaan atasnya. Nah, kalau sudah nggak lengket sama sekali di tangan kita, tandanya ini sudah matang dan ini dipastikan full bersarat karena ada lubang-lubangnya. Angkat cetakan, kemudian masukkan ke dalam wadah yang berisikan kain yang sudah direndamkan dengan air. Setelah itu langsung aja dikeluarkan kuenya menggunakan sendok, gampang banget kalau kita keluarkannya ya. Nah, cara mengembangkannya itu gampang banget. Siapkan tutup botol. Setelah itu potong di tepi-tepinya. Kita potong 6 atau 5 lah ya. Nah, setelah itu ini langsung aja kita mekarkan. Untuk cara mekarkannya gampang banget. Tinggal ditarik seperti ini. Nah, hasilnya jadi sangat cantik, berserat, dan pastinya ngembang walaupun kita hanya menggunakan cetakan kue lumpur. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cetakan kue bikangnya, itu gampang banget ya, lebih mudah dan nggak perlu repot-repot meloberkan si adonannya ke cetakan ya. Nah, tips selanjutnya supaya kue bikangnya itu full sarang atau berserat seperti ini, pastikan sebelum masukkan adonannya, cetakan harus wajib betul-betul panas. Kalau cetakan nggak panas, dipastikan kue bikangnya ini bakal gagal dan nggak bersarang dan nggak berserat seperti ini. Untuk teksturnya itu lembut banget, pokoknya enak banget. Ini manisnya pas, ada gurih-gurihnya dari santan dan garamnya. Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau isian snack box atau sajian untuk hajatan, acara keluarga ataupun arisan, atau untuk sekedar cemilan keluarga. Ini cocok banget. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.